Salam, salam sejahtera buat kita semua, Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, jemaat GKRI Agape Tegal Alur. Saya bersyukur boleh kembali bertemu dengan Bapak, Ibu, saudara-saudara, boleh melayani sekalipun melalui online, melalui rekaman. Oleh karena situasi sekarang ini, oleh karena pandemi virus corona yang tidak memungkinkan kita untuk kita boleh bertemu secara tatap muka dan kemudian kita beribadah bersama-sama di gedung gereja seperti biasanya. Tapi saya percaya Bapak, Ibu, Saudara-saudara bahwa itu tidak mengurangi sukacita kita, tidak mengurangi kesetiaan semangat kita untuk beribadah kepada Tuhan dan untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya untuk saya boleh sampaikan tema firman Tuhan mengenai Yesus adalah Allah jati. Sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu. Kita berdoa bersama-sama. Bapa di dalam surga, Allah kami yang hidup, Allah yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus. Sungguh kami mengucap syukur Tuhan atas anugerah-Mu bagi kami yang boleh mengizinkan kami kembali untuk kami boleh beribadah. Sekalipun kami saat ini beribadah secara online, sekalipun saat ini kami mendengarkan kebenaran firman-Mu secara online. Tapi kami yakin Tuhan itu tidak menghalangi kuasa-Mu untuk memberkati kami Tuhan. Engkau hadir di rumah kami masing-masing. Engkau hadir dimanapun kami berada Tuhan. Itu sebabnya Tuhan kami berdoa, kami mohon belas kasihan-Mu melalui kuasa Roh Kudus-Mu. Tolonglah kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu supaya kami dapat mengerti kebenaran firman-Mu dalam segala keterbatasan kami ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan, segala kuasa-kuasa iblis, roh-roh jahat yang mencoba mengganggu hati dan pikiran kami. Namun sehati menolak semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus. Hamba-Mu yang berdosa dan hamba-Mu yang terbatas ini berdoa memohon biarlah hikmat daripada Tuhan menolong hamba-Mu dalam penyampaian kebenaran firman Tuhan. Sehingga setiap kami semua yang mendengarnya, kami boleh diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara-saudara, sesuai dengan tema yang diberikan kepada saya yaitu Yesus adalah Allah jati. Dan menurut saya ini tema yang bagus sekali untuk kita pelajari bersama-sama. Dan saya sudah siapkan PowerPoint buat kita semua supaya Bapak Ibu Saudara dapat mengikutinya dengan baik. Saya siapkan dulu Bapak Ibu Saudara-saudara. Iya, sudah masuk, sudah didapat semuanya. Yesus adalah Allah jati. Untuk tema ini saya sengaja mengambil dari Injil Yohanes pasal 20 ayat 24 sampai 29, yaitu mengenai kisah ketika Yesus menampakkan diri kepada Thomas. Mengapa saya ambil kisah ini? Karena hari-hari ini dalam kalender liturgi gereja kita masih dalam kalender mengenang peristiwa penampakan Tuhan Yesus pasca kebangkitannya kepada para murid-muridnya pada waktu itu. Pada tanggal 12 April yang lalu kita sudah merayakan Paskah, merayakan kebangkitan Tuhan Yesus. Dan kita tahu dalam sejarahnya bahwa selama 40 hari setelah kebangkitannya, Tuhan Yesus itu menampakkan diri kepada para murid-muridnya. Dan salah satu tujuan Yesus menampakkan diri kepada para murid-muridnya pada waktu itu adalah untuk menunjukkan bahwa Yesus adalah sungguh-sungguh Tuhan dan sungguh-sungguh adalah Allah jati. Itu sebabnya mari kita baca dulu Injil Yohanes pasal 20 ayat 24 sampai 29. Saya akan bacakan buat kita semua. Bapak, Ibu, Saudara-saudara dapat mendengarkannya, mengikutinya, atau membacanya dalam hati di rumah, di tempat masing-masing. Injil Yohanes pasal 20 ayat 24 sampai 29. Demikian firman Tuhan tertulis. Tetapi Thomas yang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang itu. Maka kata murid-muridnya yang lain itu kepadanya, kami telah melihat Tuhan.
Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." 8 hari kemudian murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kemudian ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkanlah ke dalam lambungku. Dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya." Demikian pembacaan firman Tuhan kita dari Injil Yohanes pasal 20 ayat 24 hingga ayat 29. Dan kita mau belajar bersama-sama dengan tema Yesus adalah Allah sejati. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, sebelum saya masuk ke dalam ke dalam kisah yang tadi sudah kita baca bersama-sama, saya ingin menjelaskan terlebih dahulu mengenai pokok pengajaran daripada Injil Yohanes ini, sehingga kita bisa mendapatkan gambaran dari kisah yang tadi sudah kita baca. Mari kita lihat terlebih dahulu. Yang pertama, bahwa Injil Yohanes ini bertujuan untuk menolong pembaca pada waktu itu, dan termasuk juga untuk kita semua saat ini, untuk menolong kita agar kita percaya bahwa Yesus adalah Mesias, Anak Allah, dan supaya imannya memperoleh hidup di dalam namanya, yaitu dalam nama Yesus Kristus. Jadi kalau kita baca di dalam keseluruhan Injil Yohanes dari pasal 1 sampai pasal 21, maka kita akan melihat di situ bagaimana Rasul Yohanes ini menekankan tentang Yesus Kristus untuk membuktikan, untuk menunjukkan bahwa Yesus adalah Allah sejati. Lalu kita lihat Bapak, Ibu, Saudara, bagaimana cara Rasul Yohanes ini dia menekankan keilahian Tuhan Yesus itu di dalam seluruh Injilnya. Kita lihat di dalam prolognya, dalam pembukaan Injil Yohanes pasal 1, ayat 1 hingga ayat 3. Di situ Yohanes menjelaskan bahwa pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Yohanes sedang menunjukkan bahwa Yesus itu adalah Allah yang bersama-sama sejak semula, sejak sebelum dunia diciptakan ini, bahwa Yesus sudah bersama-sama dengan Allah Bapa. Dan di dalam bagian penutup Injil Yohanes itu terlihat di dalam bacaan yang tadi kita baca, yaitu Yohanes menunjukkan bagaimana respon Thomas ketika Thomas berjumpa melihat Tuhan Yesus secara langsung, dan kemudian dia berkata, "Ya Tuhanku dan Allahku." Itu menunjukkan bagaimana Yohanes ini ingin menekankan dari awal kitab Injil Yohanes maupun akhir Injil Yohanes merupakan sebuah kesimpulan bahwa Yesus adalah Allah. Lalu itu juga ditunjukkan di dalam bagian-bagian yang lain, Bapak, Ibu, Saudara. Dalam Injil Yohanes itu kita akan menemukan hal yang unik, yaitu apa? Angka 7. Apa saja? Ada 7 tanda atau 7 mujizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus di dalam sepanjang Injil Yohanes ini. Itu untuk menunjukkan bahwa Yesus adalah sungguh-sungguh Allah sejati. Apa yang Yesus lakukan? Dia mengubah air menjadi anggur. Kemudian dia menyembuhkan orang yang sakit, yang hampir mati. Kemudian Yesus berjalan di atas air. Kemudian Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang. Kemudian Tuhan Yesus mencelikan mata yang buta. Kemudian Tuhan Yesus membangkitkan Lazarus, membangkitkan orang mati. Dan bahkan dia sendiri pun menunjukkan bahwa dia telah bangkit. Ada 7 tanda atau mujizat yang terlihat di dalam Injil Yohanes yang menunjukkan bahwa Yesus adalah
Allah. Dan kemudian kita juga bisa lihat ada 7 ajaran yang penting di dalam Injil Yohanes yang juga menunjukkan bahwa Yesus adalah Allah jati. Yesus menunjukkan bahwa keselamatan hanya ada di dalam Dia. Yesus menunjukkan bahwa Dia datang ke dunia ini untuk menjelma menjadi manusia, untuk menjadi kurban penebusan penyelamatan. Bahkan dalam bagian yang lain Tuhan Yesus mengatakan bahwa Dia sudah ada sebelum Abraham ada. Itu menunjukkan bahwa Dia sudah ada bersama-sama dengan Allah bahkan sebelum dunia diciptakan. Ada banyak 7 ajaran yang lainnya di situ Bapak Ibu Saudara, bisa kita lihat di situ sudah saya cantumkan beberapa ayat Alkitab untuk bisa kita pelajari bersama. Dan yang terakhir Bapak Ibu Saudara-saudara, bagaimana cara Yohanes menunjukkan kepada para pembaca mengenai untuk membuktikan bahwa Yesus adalah Allah jati melalui 7 pernyataan Tuhan Yesus yang mengatakan Aku adalah, atau dalam bahasanya Yunaninya adalah ego eimi. Ego eimi. Kata aku adalah ini menunjukkan eksklusivitas Yesus, menunjukkan bahwa tidak ada yang lain atau the only one. Apa saja yang Tuhan Yesus katakan di dalam seluruh Injil Yohanes ini? Saya pikir Bapak Ibu Saudara-saudara sering melihat bagian pernyataan-pernyataan Tuhan Yesus ini. Yang pertama bahwa Tuhan Yesus mengatakan dirinya bahwa Dia adalah roti hidup. Yang kedua Dia mengatakan bahwa Dia adalah terang dunia. Dia mengatakan bahwa dirinya adalah pintu. Sebagai gembala yang baik. Sebagai kebangkitan dan hidup. Dan ini adalah ayat yang sering kita dengar Bapak Ibu Saudara bahwa Yesus mengatakan Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa tidak melalui aku. Dan yang terakhir di dalam Injil Yohanes pasal 15 Tuhan Yesus mengatakan bahwa Yesus adalah pokok anggur. Bagian-bagian Alkitab ini Bapak Ibu Saudara-saudara menunjukkan bahwa Yesus adalah Allah yang sejati. Sekarang kita kembali kepada bacaan kita hari ini yaitu mengenai Yesus menampakkan diri kepada Thomas. Bapak Ibu Saudara-saudara, sebagaimana tadi yang sudah saya katakan bahwa setelah kebangkitan Tuhan Yesus, Yesus menampakkan diri kepada para murid-muridnya itu selama kurang lebih 40 hari baru kemudian Dia terangkat ke surga. Dan yang menarik Bapak Ibu Saudara-saudara, saya mendapatkan ada beberapa respon murid Tuhan Yesus terhadap kebangkitan Tuhan Yesus. Kita harus ingat di sini bahwa salah satu contoh, salah satu bukti yang menunjukkan bahwa Yesus adalah Allah jati adalah kebangkitannya. Tidak ada satu tokoh agama pun di dunia ini, siapapun itu, yang mati dan kemudian bangkit. Hanya Yesus satu-satunya di dunia ini tokoh agama yang bangkit dan kemudian Dia terangkat ke surga. Itu menunjukkan bahwa Yesus adalah Allah jati. Tetapi di sini kita melihat bagaimana respon murid Yesus termasuk Thomas yang tadi kita baca, yaitu bahwa ada beberapa murid Yesus yang ragu-ragu dan tidak percaya akan berita kebangkitan maupun penampakan Yesus kepada mereka. Kita melihat dalam bagian Alkitab Injil Lukas misalnya, ketika Maria Magdalena datang ke kubur dan kemudian malaikat menampakkan diri kepadanya, beritahukan kepada Maria Magdalena, beritahukan kepada murid-murid bahwa Yesus telah bangkit. Lalu apa yang dilakukan oleh Maria Magdalena? Begitu menemui para rasul mengatakan bahwa Yesus telah bangkit, para rasul ini tidak percaya akan berita Maria Magdalena ini. Bahkan dianggap Maria Magdalena ini sebagai perempuan yang gila, Bapak Ibu Saudara-saudara. Beritanya tidak dipercaya. Dan apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara-saudara? Bahkan dalam bacaan kita kali ini juga kita melihat Thomas pada waktu dia mendengarkan pengakuan, kesaksian daripada rasul yang lain bahwa mereka telah melihat Tuhan Yesus. Apa respon Thomas? Thomas tidak percaya, Thomas ragu-ragu. Nah, di sini kita mau melihat Bapak Ibu Saudara bahwa
pada umumnya ketidakpercayaan mereka atau keraguan-raguan mereka itu berkenaan dengan bukti. Rasul-rasul meminta bukti dari Maria Magdalena. Mana buktinya bahwa Yesus telah bangkit dan menampakkan diri kepadamu? Thomas pun berkata kepada para rasul pada waktu itu, mana buktinya bahwa Yesus telah menampakkan diri kepadamu? Nah, Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pada waktu saya mempelajari kisah ini, menurut saya agak unik. Mengapa? Karena kalau kita melihat para rasul ini sudah bersama-sama dengan Tuhan Yesus kurang lebih 3,5 tahun. Mereka hidup sehari-hari bersama Tuhan Yesus. Mereka mendengarkan pengajaran Yesus. Mereka melihat mujizat Yesus. Bahkan mereka juga mendengarkan pernyataan bahwa Yesus akan mati dan kemudian bangkit pada hari ketiga. Mereka sudah dengarkan itu langsung dari Yesus. Tetapi begitu Yesus mati di kayu salib, dan begitu Yesus tidak terlihat di kuburnya, mereka hidup dalam ketidakpercayaan. Mereka hidup ragu-ragu. Bahkan kita melihat di dalam bagian Injil Yohanes pasal sebelumnya, murid-murid ketakutan. Mereka di rumah, mereka ketakutan mengunci pintu. Mereka seperti kehilangan seorang yang sangat penting dalam kehidupan mereka. Mengapa saya katakan ini unik, Bapak Ibu Saudara? 3 tahun bersama-sama dengan Yesus, hampir hidup setiap hari bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Apa yang kurang? Apa yang kurang? Mereka melihat mujizat Tuhan Yesus, apa yang kurang? Mereka mendengarkan banyak pengajaran Tuhan Yesus, apa yang kurang? Kenapa pada saat itu juga mereka tiba-tiba jadi ketidakpercaya kepada Tuhan Yesus, kepada kebangkitan Tuhan Yesus? Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam konteks kita sekarang pun ini, saya melihat masih ada orang Kristen yang sudah sekalipun sudah lama menjadi orang Kristen yang sudah dibaptis, kadang-kadang belum sungguh-sungguh mengenal Tuhan Yesus sebagai Allah. Masih ada keraguan-keraguan, masih ada ketidakpercayaan bahwa Yesus adalah Allah sejati, sekalipun mereka orang yang sudah bergereja. Mungkin Bapak Ibu Saudara-saudara juga sering mendengarkan kesaksian. Saya juga sering dengar kesaksian. Ada seorang dari latar belakang orang yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus, lalu kemudian dia bertobat, percaya Tuhan Yesus, dibaptis, tetapi beberapa saat kemudian dan dia kembali lagi kepada kehidupan yang lama, kembali lagi kepada kepercayaan yang lama. Bapak Ibu Saudara, hilang kepercayaannya kepada Tuhan, tidak lagi mengakui bahwa Yesus adalah Allah sejati. Itu cukup banyak kesaksian-kesaksian seperti itu yang saya dengar, Bapak Ibu Saudara. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini saya ingin membagikan model-model iman kita kepada Tuhan Yesus. Bagaimana cara pandang kita, cara pikir kita terhadap Yesus yang adalah Allah sejati. Berkenaan dengan kisah yang tadi kita baca. Jangan lupa yang tadi kita lihat bahwa ketidakpercayaan para rasul pada waktu itu berkenaan dengan bukti. Jadi iman mereka sangat dipengaruhi oleh bukti. Itu sebabnya Tuhan Yesus mengajarkan kepada Thomas pada waktu itu, kau melihat maka engkau percaya. Tapi Tuhan Yesus katakan apa juga? Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Hari ini saya ingin bagikan ada 3 model iman. 2 model yang negatif, yang sebaiknya tidak kita miliki, yang tidak kita lakukan dalam iman percaya kita pada Yesus yang adalah Allah sejati. Dan iman yang satu lagi adalah iman yang positif, iman yang harus kita miliki, yang harus kita lakukan dalam iman kita kepada Yesus yang adalah Allah sejati. Mari kita lihat Bapak Ibu Saudara-saudara. Yang pertama,
Model iman yang pertama adalah iman yang pragmatis. Iman yang pragmatis. Saya mohon maaf, saya agak sedikit memakai bahasa ilmiah, tapi ini akan menolong kita untuk dapat mengerti secara kesimpulan seperti apa itu model iman yang pragmatis. Saya akan jelaskan buat kita semua. Apa itu pragmatisme? Pragmatisme adalah sebuah paham yang menganggap bahwa hasillah yang membuktikan atau hasil adalah bukti nyata sebuah klaim, termasuk kebenaran itu sendiri. Jadi model iman seperti ini adalah iman yang menuntut bukti. Iman yang menuntut ada hasil dari sebuah klaim. Kalau kita mengatakan bahwa Yesus adalah Allah sejati, maka orang yang punya iman yang model pragmatik ini, apa buktinya bahwa Yesus adalah Allah sejati? Dia meminta bukti. Kalau tidak ada bukti, maka itu bukan kebenaran. Ini adalah model orang yang punya iman yang pragmatis. Nanti saya akan jelaskan lebih jauh lagi Bapak, Ibu, Saudara-saudara. Iman yang pragmatis ini juga adalah iman yang bergantung kepada pengalaman pribadi dan panca indera. Panca indera yaitu mata melihat, telinga mendengar, tangan menyentuh, atau yang lain sebagainya. Dan itu terlihat Bapak Ibu Saudara yang dilakukan oleh Thomas ini. Saya melihat bahwa nampaknya Thomas ini dia punya iman yang pragmatis. Ketika dia mendengarkan para rasul berkata, "Aku telah melihat Tuhan Yesus." Thomas tidak percaya. Dan dia mengatakan apa? Sebelum aku melihat, nah, perhatikan kata Thomas, sebelum aku melihat, itu berarti bahwa Thomas bergantung kepada pengalaman pribadinya. Dia tidak percaya kepada pengalaman pribadi dari rasul-rasul. Para rasul tidak punya pengalaman pribadi bahwa mereka melihat Tuhan Yesus. Tapi Thomas, no, saya belum percaya. Saya belum punya pengalaman pribadi. Saya belum melihat buktinya bahwa Yesus sungguh-sungguh lihat. Itu sebabnya Thomas berkata apa? Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya. Jelas Bapak Ibu Saudara, apa yang dilakukan oleh Thomas ini adalah iman yang pragmatis, karena dia bergantung kepada pengalaman pribadi. Kalau Yesus betul-betul Allah, dia harus muncul di depan aku. Dia harus bisa aku pegang. Nah, itu panca indera. Karena panca indera itu adalah apa? Apa yang bisa kita lihat. Ya kan? Dia harus lihat Tuhan Yesus dulu, baru dia percaya. Dia harus pegang lambungnya Tuhan Yesus dulu, baru dia percaya. Pegang indera jari, panca indera. Nah, jadi ini adalah salah satu contoh model iman yang pragmatis. Apakah kita dengan sekarang ini seorang Kristen masih punya iman yang pragmatis? Masih banyak Bapak Ibu Saudara. Kita sering mendengarkan khotbah bahwa Yesus adalah penyembuh dan kita sering meminta bukti. Buktikan bahwa Yesus adalah penyembuh. Ada banyak orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan Yesus, yang menuntut bukti kepada Tuhan Yesus. Kalau memang Tuhan adalah penyembuh, kalau Tuhan adalah Maha Kuasa, buktikan dulu baru aku percaya. Ini adalah salah satu contoh model iman yang pragmatis, Bapak Ibu. Itu memang normal lah istilahnya, kalau memang orang yang belum sungguh-sungguh percaya Tuhan Yesus, kita bisa memahami lah. Tapi saya berharap Bapak Ibu Saudara, bagi kita orang Kristen yang sudah sekian lama menjadi orang Kristen, ya sebaiknya kita tidak memiliki iman yang seperti ini, ya kan? Itu sebabnya saya katakan bahwa pengalaman atau panca indera kita tidak boleh menjadi penentu definisi tentang Tuhan. Seperti tadi yang saya katakan, orang yang belum percaya menuntut, buktikan bahwa Yesus adalah penyembuh. Kalau saya tidak sembuh, berarti dia bukan Tuhan, kan gitu. Ini adalah iman yang pragmatis. Jadi pengakuan orang percaya
orang itu melihat bahwa Yesus adalah Allah jati atau tidak, tergantung pengalaman dia. Apakah dia mengalami kesembuhan atau tidak. Kalau dia tidak sembuh, maka dia mengatakan bahwa Yesus itu bukan Allah. Ini namanya iman yang menuntut bukti. Memang kalau kita melihat di dalam Injil Yohanes, Tuhan Yesus sering memberikan tanda-tanda mujizat-mujizat supaya mereka bisa percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Tapi bagi kita saat ini, Bapak Ibu Saudara, kita harus berpikir terbuka. Ada kalanya Tuhan tidak perlu menunjukkan mujizat untuk menunjukkan bahwa Dia Tuhan. Ada bagian-bagian Alkitab yang lain, seperti misalnya Rasul Paulus, ketika dia berdoa kepada Tuhan, dia memohon supaya duri dalam dagingnya diangkat, disabun. Tapi apa yang terjadi, Bapak Ibu, Saudara-saudara? Ternyata Tuhan tetap membiarkan dia mengalami kelemahan tubuh. Tapi apakah dia mundur dari iman dan kesetiaannya kepada Tuhan? Tidak. Dia tetap setia kepada Tuhan. Iman orang Kristen itu harus melihat bahwa apakah saya sembuh atau tidak sembuh, Yesus adalah Tuhan. Amin. Itu iman yang benar. Termasuk dalam situasi yang sekarang ini. Mungkin kita mengalami kesulitan oleh karena pandemi virus corona. Lalu mungkin kita bisa menuntut Tuhan, Tuhan mana katanya Engkau adalah Allah yang berkuasa? Mengapa Engkau tidak menghentikan virus corona ini? Mana katanya Tuhan baik? Nah, ini orang yang juga bergantung kepada pengalaman pribadi. Kalau dia tidak mengalami kebaikan Tuhan, maka dia meragukan bahwa itu Tuhan itu adalah baik. Kalau dia mengatakan dia mengalami kebaikan Tuhan, baru dia bisa berkata bahwa Tuhan adalah baik. Bapak, Ibu, Saudara, saya mau beritahu, pengalaman apapun yang kita alami, baik kita sedang senang, baik kita sedang susah, baik kita sedang sehat, baik kita sedang sakit, Tuhan tetap baik. Amin. Kebaikan Tuhan tidak bergantung kepada keadaan kita. Kalau ada orang lain yang mungkin dia mengalami kesusahan, mengalami sakit penyakit yang belum disembuhkan, itu tidak mengurangi bukti bahwa Yesus adalah Tuhan. Oleh karena apa? Kealahan Tuhan Yesus tidak bergantung kepada pengakuan manusia dan tidak bergantung kepada pengalaman pribadi manusia. Orang lain boleh mengatakan bahwa saya tidak percaya Tuhan Yesus. Tidak masalah buat mereka. Tapi Alkitab menunjukkan kepada kita bahwa Yesus adalah Allah sejati dan iman kita harus bertumpu kepada pengajaran atau apa kata Alkitab atau kata kitab suci ini, bukan kepada orang lain. Orang bisa berkata Yesus nggak bisa menyembuhkan, dukun bisa menyembuhkan. Makanya iman kita jangan terbatas hanya pada mujizat-mujizat, Bapak Ibu Saudara-saudara. Terlalu kecil kalau iman kita untuk pembuktian bahwa Yesus adalah Allah sejati hanya melalui mujizat-mujizat. Terlalu kecil. Karena apa? Karena setan juga bisa melakukan mujizat. Setan juga bisa melakukan mujizat. Dukun juga bisa melakukan mujizat kesembuhan. Tapi saya mau beritahu Bapak Ibu Saudara, setan tidak bisa menebus dosa manusia. Setan tidak bisa menyelamatkan manusia. Setan ataupun dukun tidak bisa menyelamatkan umat manusia. Hanya Tuhan Yesus yang bisa menyelamatkan manusia. Itu sudah cukup untuk membuktikan bahwa Yesus adalah Allah sejati. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, mari Bapak Ibu Saudara, jangan kita punya iman yang pragmatis Bapak Ibu Saudara. Jangan kita bergantung pada pengalaman pribadi kita atau pada walaupun mungkin saat ini kita sedang mengalami kesulitan, mari kita tetap bisa berkata, Tuhan Yesus, Engkau tetap baik. Walaupun kita belum mengalami kesembuhan, belum disembuhkan oleh Tuhan Yesus yang adalah penyembuh itu, kita tetap mau berkata, Tuhan Yesus, sekalipun saya belum sembuh, Engkau tetap adalah Allah yang hidup. Kalau Engkau belum mau sembuhkan aku, itu karena izin-Mu Tuhan untuk menunjukkan kuasa-Mu yang ada di dalam aku. Ini iman yang luar biasa Bapak Ibu Saudara. Itu yang pertama. Yang kedua, apakah model iman yang kedua? Model iman yang kedua adalah model iman yang result oriented atau yang berorientasi kepada hasil.
Apa maksudnya, Bapak, Ibu, Saudara-saudara? Model iman ini diikuti atau dilandasi oleh pola pikir bisnis dalam mendasari iman kita kepada Tuhan Yesus. Jadi orang dengan model iman seperti ini, otak bisnisnya itu jalan. Apa sih maksudnya otak bisnis? Kalau otak bisnis itu kan dia berpikirnya untung rugi. Dia berpikirnya itu manfaat. Itu sebabnya dalam bahasa teologi itu disebut sebagai kristologi fungsional. Kristologi ajaran tentang Kristus, fungsional fungsi. Yaitu pendekatannya, imannya, kepercayaannya kepada Yesus itu kepada hasilnya, kepada fungsinya Yesus itu untuk apa? Apa gunanya Yesus buat saya? Orang yang punya model iman seperti ini, dia berkata, apa untungnya dan apa kerugiannya kalau saya beriman kepada Tuhan Yesus? Apa untungnya kalau saya percaya Yesus? Apa untungnya kalau saya beribadah kepada Tuhan Yesus? Apa untungnya kalau saya melayani Tuhan? Apa untungnya kalau saya taat kepada Tuhan Yesus? Itu yang dia pikirkan. Dia mau mengikut Yesus, dia mau percaya Tuhan Yesus, dia pikirkan dulu apa untungnya kalau saya percaya Tuhan Yesus yang adalah Allah jati itu. Dan apa ruginya kalau saya tidak percaya Yesus? Kalau saya nggak percaya Yesus, apa masalahnya? Kalau saya tidak dibaptis oleh Tuhan Yesus, apa masalahnya? Gitu. Ini adalah contoh-contoh pola pikir model iman yang result oriented. Dia memikirkan manfaatnya. Nah, ini seringkali terjadi, Bapak Ibu Saudara. Dan seringkali kita mendengarkan pengajaran-pengajaran yang memang menurut saya tidak salah sepenuhnya. Tapi kalau itu yang menjadi pusat pengejaran kita, pusat iman kita, maka iman kita akan mudah goyah. Kita sering mendengarkan pengajaran. Kalau engkau percaya Yesus, engkau akan sembuh. Nah, orang yang sedang sakit ini dia berpikir, oh, kalau saya ikut Yesus, saya punya keuntungan. Saya bisa sembuh. Tapi apa yang terjadi kalau Bapak Ibu Saudara kalau dia tidak sembuh? Kalau dia belum disembuhkan oleh Tuhan, kalau dia diizinkan oleh Tuhan untuk tidak mengalami kesembuhan. Nah, ini akan menjadi persoalan Bapak Ibu Saudara. Mungkin juga kita sering mendengarkan, kalau engkau percaya Tuhan Yesus, kalau engkau taat kepada Tuhan Yesus, maka ekonomimu akan diberkati Tuhan, usahamu akan diberkati oleh Tuhan, dan yang lain sebagainya. Engkau akan mengalami kesuksesan. Nah, orang yang punya model bisnis, yang punya otak bisnis, wah, kalau saya ikut Tuhan Yesus, ekonomi saya semakin membaik. Atau bahkan kita sering dengar, kalau engkau memberikan persembahan persepuluhan, Tuhan akan balaskan 10 kali lipat, 60 kali lipat, 100 kali lipat. Ya, kita sering dengar khotbah seperti itu, Bapak Ibu, Saudara-saudara. Tapi kalau orang yang melakukan persembahan persepuluhan ini, memberikan persembahan persepuluhan ini dengan model result oriented ini, maka dia sedang berbisnis dengan Tuhan. Otak bisnisnya jalan. Wih, kata pendeta, kalau saya kasih persembahan persepuluhan, saya bisa dapat untung 10 kali lipat. Saya kasih segini, balik modal lebih dari, bahkan bisa lebih untung 10 kali lipat. Wah, kalau gitu saya mau kasih lebih banyak. Nah, ini adalah orang yang digerakkan oleh result oriented. Ini bahaya Bapak Ibu Saudara-saudara. Kenapa? Karena orang yang punya model iman seperti ini, dia akan beriman dan setia pada Kristus sejauh itu menguntungkan untuk dia. Ya. Karena dia kepada result hasil. Kalau aku nggak sembuh, ya buat apa aku ikut Tuhan Yesus? Kalau aku ekonomiku nggak berhasil, buat apa? Mendingan aku ke Gunung Kawi, ya kan? Kita datang ke Gunung Kawi, kita memberikan persembahan, lalu dapat usaha kita kaya, diberkati oleh dewa-dewa di Gunung Kawi, duit kita jadi lebih banyak, ya kan? Buat apa ikut Tuhan Yesus? Kan begitu. Banyak orang akhirnya bisa goyah iman kepada Tuhan Yesus. Oleh karena apa? Punya model yang seperti ini. Dia mengharapkan hasil, Bapak Ibu Saudara.
Ini bukan iman yang benar. Iman yang sejati, dia harus lebih fokus kepada relationship oriented. Relationship oriented atau yang berfokus kepada hubungan, bukan kepada hasil. Oh, ini luar biasa Bapak Ibu Saudara-saudara. Berbeda result oriented dengan relationship oriented. Hasil, orang yang berfokus kepada hasil dengan orang yang berfokus kepada hubungan. Itu sangat berbeda. Apa perbedaannya? Kalau orang yang memang fokus kepada Tuhan, dia memang fokus kepada inti imannya dengan Tuhan. Dan dia tidak peduli apa jawaban doa dia kepada Tuhan. Kalau Tuhan mau sembuhkan, puji Tuhan, saya tetap setia kepada Tuhan. Kalau Tuhan belum mau sembuhkan saya akan tetap setia kepada Tuhan. Saya akan tetap percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Walaupun mungkin kita berdoa supaya ekonomi kita membaik, dan ekonomi kita belum dipulihkan oleh Tuhan, kita tetap berkata kepada Tuhan, Tuhan, sekalipun doaku belum dijawab oleh Tuhan, sekalipun aku belum melihat hasil daripada doaku, aku tetap setia pada Engkau. Aku tetap percaya kepada Engkau. Ini model iman yang berfokus kepada hubungan dengan Kristus, kepada relationship oriented. Karena dia tidak memikirkan hasilnya, dia tidak memikirkan keuntungan. Dapat jawaban doa atau tidak, dia tetap setia pada Tuhan. Padahal Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita lihat di dalam Alkitab, mengikut Tuhan Yesus itu menuntut pengorbanan. Yesus berkata apa? Pikulah salib. Itu pengorbanan Bapak Ibu Saudara. Apa untungnya memikul salib? Berat, penderitaan Bapak Ibu Saudara-saudara. Tapi itulah yang dilakukan oleh, yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Kita lihat juga itu di dalam kehidupan Rasul Paulus. Walaupun dia berdoa kepada Tuhan supaya duri dalam dagingnya diangkat, tapi ternyata hasilnya tidak sesuai dengan apa yang dia harapkan. Tuhan tetap izinkan itu ada dalam dirinya, dalam tubuhnya. Tapi Paulus tetap setia kepada Tuhan. Oleh karena apa? Imannya berfokus pada hubungan dengan Tuhan dan bukan kepada riba. Sama seperti yang dilakukan oleh Thomas ini. Dia baru percaya begitu ketika dia melihat ada hasil, ada bukti. Kenapa? Karena dia adalah orang yang pragmatis. Dia orang yang result oriented. Kalau aku betul-betul lihat dia, kalau aku betul-betul mencucukkan jariku ke tangannya dia, baru aku percaya. Bayangkan Bapak Ibu Saudara, kalau Yesus tidak menampakkan diri kepada Thomas, tidak membiarkan lambungnya disentuh oleh Thomas, tangan jari telapaknya disentuh oleh Thomas, mungkin bisa jadi Thomas nggak percaya. Nah, bagaimana dengan iman kita sekarang ini? Kita juga seperti itu. Kita tidak lihat Tuhan Yesus. Secara fisik kita tidak lihat, tapi kita percaya. Itulah iman yang jati Bapak Ibu Saudara. Dan itulah yang akan kita bahas yang terakhir, yaitu iman yang sejati. Iman yang sejati. Iman yang percaya bahwa Yesus adalah Allah sejati. Iman yang sejati adalah iman yang masih terdapat unsur kritis, bukan kritis. Kritis berbeda dengan kritis. Kalau kritis iman, itu berarti ada kebobrokan rohani. Krisis iman kita, ketidakpercayaan kita, keraguan-raguan kita, bahkan mungkin apalagi penolakan, penyangkalan bahwa Yesus adalah Allah. Itu adalah kritis, bukan kritis. Tapi iman Kristen, dia harus iman yang kritis. Kritis artinya apa? Dia bertanya, dia menguji kebenaran. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sebetulnya saya bisa berkata juga bahwa apa yang dilakukan oleh Thomas dan para rasul ini sebetulnya juga merupakan salah satu contoh iman yang kritis. Mereka
meminta bukti, ya kan? Tetapi ada perbedaannya dengan pragmatis. Kalau iman yang pragmatis, orang dengan model iman yang pragmatis, dia itu tidak mau percaya kalau tidak ada bukti. Kalau nggak ada bukti, tidak bisa dipercaya. Tetapi kalau iman yang sejati, dia kritis, dia mempertanyakan mana buktinya, tapi orang itu tetap tidak kehilangan kepercayaan kepada Tuhan. Ini perbedaannya. Jadi kalau iman yang pragmatis, dia dimulai dari rasa tidak percaya dulu. Ada buktinya nggak? Kalau nggak ada bukti, aku nggak mau percaya. Gitu. Tapi kalau iman yang sejati, ada iman yang kritis, ya kan, dia menunjukkan ada buktinya nggak Tuhan Yesus bangkit? Oke, diuji di kebenaran. Tapi dia tidak kehilangan kepercayaan Tuhan. Tidak. Nggak salah. Nah, perhatikan baik-baik Bapak Ibu Saudara. Tuhan terbuka dan menerima kegelisahan spiritual kita. Yang saya maksudkan kegelisahan spiritual kita di sini adalah rasa ragu-ragu kita, rasa tidak percaya kita, rasa bertanya-tanya kita kepada Tuhan. Itu masih boleh Bapak Ibu Saudara-saudara. Asal seperti yang tadi saya katakan bahwa kita tidak kehilangan kepercayaan kepada Tuhan. Adakah contohnya di dalam Alkitab? Ada, Bapak Ibu Saudara-saudara. Saya kasih contoh yang lain, saya keluar dari konteks sebentar untuk menunjukkan kepada kita bahwa Tuhan itu terbuka kepada kegelisahan spiritual kita. Kalau kita ragu-ragu terhadap janji Tuhan, boleh Bapak Ibu Saudara. Boleh. Nanti Tuhan yang akan jawab. Tuhan yang akan buktikan kepada kita. Jadi kalau ada orang yang sedang ragu imannya, saya biasanya tidak akan menghakimi mereka. Nggak boleh kamu ragu-ragu, kamu harus percaya. Nggak apa-apa Bapak Ibu Saudara, itu bagian dari dinamika iman kita. Saya kasih contoh adalah Abraham. Abraham di dalam Alkitab itu dikenal sebagai orang yang apa? Sebagai bapa orang beriman. Jadi sebuah kesimpulan dalam pengalaman hidup Abraham seumur hidupnya, dia adalah orang yang beriman. Tapi Bapak Ibu Saudara-saudara, apakah Abraham tidak pernah mengalami keraguan-raguan? Apakah Abraham pernah sempat tidak percaya kepada Tuhan? Kita lihat, saya bacakan dalam Kejadian pasal 15. Kejadian pasal 15. Kemudian datanglah firman Tuhan kepada Abraham dalam suatu penglihatan. Janganlah takut Abraham, akulah perisaimu, upahmu akan sangat besar. Abraham menjawab, ya Tuhan Allah, apakah yang akan engkau berikan kepadaku? Karena aku akan meninggal dengan tidak mempunyai anak, dan yang akan mewarisi rumahku ialah Eliezer, orang Damsyik itu. Lagi kata Abraham, engkau tidak memberikan kepadaku keturunan, sehingga seorang hambaku nanti menjadi ahli warisku. Tetapi datanglah firman Tuhan kepadanya demikian, orang ini tidak akan menjadi ahli warismu, melainkan anak kandungmu. Dialah yang akan menjadi ahli warismu. Lalu Tuhan membawa Abram keluar serta berfirman, coba lihat langit-langit, hitunglah bintang-bintang, jika engkau dapat menghitungnya. Maka firman kepadanya, demikianlah banyaknya nanti keturunan. Lalu percayalah Abram kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Nah, ini adalah salah satu contoh model iman yang jati, iman yang kritis. Tuhan menjanjikan kepada Abram bahwa dia akan memiliki keturunan yang besar, menjadi bangsa yang besar. Tapi Abraham berpikir kritis. Engkau tidak memberikan kepadaku keturunan. Bagaimana mungkin aku bisa mempunyai bangsa yang besar? Aku tidak punya keturunan. Ini adalah iman yang kritis. Abraham menuntut bukti daripada Tuhan. Tuhan, kau bilang kau mau berkati aku, kau mau jadikan aku bangsa yang besar.
Mana bukti? Nggak mungkin Tuhan, aku nggak punya keturunan. Malah nanti dari hambaku loh yang punya harta warisanku. Tapi apakah Abraham kehilangan kepercayaan kepada Tuhan? Tidak. Ini adalah salah satu contoh kegelisahan spiritual. Coba kita lihat lagi dalam ayat 6 sampai ayat 8. Lalu percayalah Abraham kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkannya hal itu kepada sebagai kebenaran. Lagi firman Tuhan kepadanya, akulah Tuhan yang membawa engkau keluar dari Ur Kasdim untuk memberikan negeri ini kepadamu menjadi milikmu. Ayat 8, kata Abraham, ya Tuhan Allah, dari manakah aku tahu bahwa aku akan memilikinya? Apa kata Abraham tadi? Ya Tuhan Allah, dari manakah aku tahu bahwa aku akan memilikinya? Ini iman yang kritis. Ya kan? Dia belum melihat ada buktinya, tapi dia bertanya sama Tuhan, dari mana Tuhan aku bisa tahu? Tapi dia gak kehilangan kepercayaan kepada Tuhan. Dia tetap taat kepada Tuhan, dia tetap berjalan, pergi. Ini adalah orang iman yang sejati. Kita percaya bahwa Yesus adalah Allah sejati. Kita percaya bahwa Yesus adalah sumber berkat kita. Kita percaya bahwa Yesus adalah penyembuh kita. Tapi mari Bapak Ibu Saudara, boleh kita kritis sama Tuhan. Tuhan, aku kan sudah berdoa, aku sudah berpuasa, aku sudah baca Alkitab, dan aku melihat banyak mukjizat kesembuhan. Lalu kenapa aku belum sembuh? Ini adalah sifat iman yang kritis. Bolehkah kita berkata seperti itu? Boleh, itu namanya kegelisahan spiritual. Sampaikan saja kepada Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Nanti Tuhan yang akan berperkara kepada Bapak Ibu Saudara. Tuhan yang akan menjawab kegelisahan spiritual Bapak Ibu Saudara. Seperti yang dilakukan oleh Thomas ini. Dia kritis. Walaupun kita lihat ada juga pragmatisnya. Mana buktinya Tuhan? Tapi Tuhan berperkara kepada dia. Tapi ingat, jangan sampai kita kehilangan kepercayaan kita kepada Tuhan. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara. Mari kita bertanya. Kalau kita belum sembuh, tanyakan kepada Tuhan, kenapa aku belum sembuh Tuhan? Tuhan, kenapa aku terus bergumul seperti ini? Nggak apa-apa, tanya. Ributlah itu sama Tuhan, proteslah itu sama Tuhan. Silakan Bapak Ibu Saudara. Kalau nggak bisa protes sama pendeta, proteslah Tuhan. Nggak masalah. Saya nggak pernah keberatan kalau orang mau maki-maki Tuhan, mau marah-marah sama Tuhan, mau protes sama Tuhan, mempertanyakan kuasa Tuhan, silakan, nggak masalah. Nanti Tuhan akan berperkara sama dia, ya kan? Itu lebih baik daripada pendeta yang berperkara, ya kan? Kalau pendeta yang berperkara belum tentu ada jawaban, tapi kalau Tuhan yang berperkara pasti ada jawaban. Amin. Ya. Nah, sekarang kita lihat yang terakhir Bapak Ibu Saudara, iman yang sejati adalah iman yang tidak bergantung pada pengalaman atau panca indera pribadi. Tidak melihat, namun percaya. Itulah yang Tuhan Yesus benar. Berbahagialah engkau yang tidak melihat, namun percaya. Saat ini kita tidak melihat Yesus secara fisik. Tapi kita percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Itulah iman kita yang tidak bergantung kepada pengalaman atau panca indera pribadi. Kita percaya bahwa kalau kita percaya Tuhan Yesus, ketika kita mati, kita akan bersama-sama dengan Bapa di sorga. Sekalipun kita belum punya pengalaman pribadi naik turun surga. Saya nggak tahu apakah ada di antara Bapak Ibu Saudara yang pernah naik turun surga. Ya kan? Kalau memang udah naik ke surga, ya tolonglah nggak usah turun lagi Bapak Ibu Saudara. Ngapain naik turun surga? Ya kan? Antaranya logikanya gini loh, sudah enak di surga gitu kan, kok turun lagi, mau ngapain di bumi, apalagi sekarang virus corona, ya kan, kok masih mau bolak-balik naik turun surga, ya kan? Nah, maksud saya begini Bapak Ibu Saudara, kalaupun kita belum ada pengalaman ke surga, belum ada pengalaman ke neraka, ya kan? Kalau Bapak Ibu Saudara tanya kepada saya, apakah saya merindukan pengalaman itu? Saya jawab tidak. Saya tidak merindukan pengalaman naik turun surga atau naik turun neraka.
ya kan? Kemudian menyaksikan kepada orang, oh surga itu ada, neraka itu ada. Buat saya itu nggak perlu. Kenapa? Alkitab sudah cukup jelas. Alkitab sudah cukup jelas. Iman saya bergantung kepada Alkitab, bukan pengalaman pribadi orang, bukan kesaksian orang. Kenapa? Karena kesaksian orang bisa salah, kesaksian orang bisa tidak benar. Bukan saya tidak percaya kesaksian sepenuhnya, tetapi bukan kesaksian yang meneguhkan apa kata Alkitab, tetapi Alkitablah yang harus meneguhkan kesaksian atau membuktikan kebenaran kesaksian. Karena kesaksian bisa palsu, Alkitab tidak mungkin palsu. Jelas. Jadi tidak boleh bergantung pada pengalaman atau baca indera pribadi. Saya belum melihat Yesus secara fisik, tapi saya percaya Yesus. Saya belum disembuhkan oleh Tuhan Yesus, tapi saya tetap percaya Tuhan Yesus. Dan itu adalah model iman yang sejati. Saya tetap percaya Yesus apapun yang terjadi. Demikianlah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, firman Tuhan kita pada hari ini. Saya percaya bahwa firman Tuhan ini boleh menolong kita semua untuk kita punya iman, punya cara pandang, punya sikap yang tepat dalam melihat bahwa Yesus adalah Allah sejati. Mari kita melihat Yesus tidak secara pragmatis. Kita tidak menuntut bukti. Kalau memang Tuhan itu betul-betul penyembuh, sembuhkan saya. Kalau Tuhan nggak sembuhkan saya, maka saya akan tidak mau setia kepada Engkau. Jangan seperti itu, Bapak Ibu. Jangan punya iman yang result oriented, yang berfokus pada hasil. Nah, mari kita mau tetap percaya kepada Tuhan. Tuhan Yesus, apapun yang terjadi dalam hidup saya, apapun keadaan saya saat ini, mungkin saya doa-doa saya belum dijawab oleh Tuhan. Saya mau tetap percaya kepada Engkau, Tuhan. Mari kita punya iman yang kritis, bukan kritis. Iman yang kritis, kita punya kegelisahan spiritual, sampaikan itu kepada Tuhan. Saya sendiri, Bapak Ibu Saudara, tidak menggumuli berpuluh-puluh tahun. Mengapa saya belum mengalami kesembuhan? Tapi itu tidak mengurangi iman percaya saya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Allah yang hidup, Allah yang sejati. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, Allah kami yang hidup, Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus. Sungguh kami mengucap syukur Tuhan untuk kebenaran firman-Mu hari ini, yang memberikan pengajaran kepada kami bahwa Yesus Engkau adalah Allah yang sejati. Tuhan, tolonglah kami agar iman kami bergantung sepenuhnya kepada pernyataan kitab suci. Pernyataan Alkitab bahwa Yesus adalah Allah yang sejati. Tolonglah kami Tuhan agar kami tidak memiliki iman yang pragmatis yang menuntut bukti, yang bergantung kepada pengalaman pribadi kami atau panca indera hamba Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, itu masih bisa bersifat subjektif Bapa. Dan ajarlah kami Tuhan untuk kami punya model iman yang betul-betul relationship oriented, yang berfokus kepada hubungan dan bukan kepada result atau hasil. Ajarlah kami Tuhan untuk tetap setia kepada Engkau. Sekalipun kami mungkin belum melihat hasil dari jawaban doa kami. Tapi biarlah kami tetap punya iman yang kritis. Namun kami tetap percaya bahwa Yesus Engkau adalah Tuhan. Kami bersyukur Tuhan Engkau terbuka terhadap kegelisahan spiritual kami. Kalau kami ragu-ragu, kami bimbang, Tuhan Engkau terbuka dan Engkau akan menolong, Engkau berkarya menjawab, menjamahkan. Terima kasih Bapa. Engkau berkati kami semua Tuhan. Engkau berkati jemaat-Mu. Jemaat GKRI Agape Tegal Alur. Dimanapun mereka berada Tuhan, berkati mereka. Tuhan peliharakan kesehatan mereka. Tuhan tetap menolong supaya mereka tetap sehat, tetap kuat. Di tengah-tengah pandemi virus corona ini, Tuhan Kau terus memberkati mereka. Jauhkan mereka daripada segala mara bahaya, sakit, penyakit.
Dan kalaupun mereka sedang bergumul dalam kesehatan maupun juga perekonomian, Tuhan Engkau tolong, Engkau berkati mereka itu. Terima kasih Bapa, hamba-Mu sudah selesai berbicara, dan hamba percaya bahwa Engkau akan memberkati firman-Mu ini, dan Engkau akan terus berbicara kepada jemaat-Mu. Terpujilah Engkau Tuhan Allah kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih untuk kesempatan yang sudah diberikan kepada saya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom, sampai jumpa kembali.